Bagi ketua kelas silakan pimpin doanya. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menumbuhkan rasa nasionalisme dengan menyanyikan sebuah lagu. Sebelumnya mau tanya, apa hari ini ada yang tidak hadir? Oke, dan mudah-mudahan dia diberi kesehatan dan sebagainya. Nah, bagi anak-anak tetap jaga kesehatan karena kita masih dalam kondisi yang belum stabil. Baik, kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Berikutnya, dalam pembelajaran ini ada 5 poin yang harus kita capai. Yang pertama, melalui metode ATM, amati, tulis, modifikasi dapat menggunakan modalitas belajar kalian dan juga hasil. Kemudian, dengan mudah, Amanda mampu membuat ekspresi dengan menggunakan data pembacaan kerjasama ASEAN dengan bahasa Indonesia yang baik dan baik. Kemudian, setelah diskusi, nanti kita akan saling berdiskusi tentang dan mencari informasi. Diharapkan Amanda mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam bidang spesial budaya dalam lingkungan ASEAN dengan kita. Berikutnya, kita akan membaca eksplanasi. Amanda semua diharapkan mampu menemukan informasi penting dari teks tentang kerjasama ASEAN dengan tepat. Terakhir, kita akan melakukan pembelajaran mana Amanda harus atau mampu menganalisis cara menghasilkan, menyalurkan dan menghemat energi listrik dengan baik. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya, kalian apakah pernah membaca pola atau menonton video? Kemudian apakah kalian semua yang pernah melihat cara menghemat listrik? Ternyata menghemat listrik itu ada cara lain. Nah, caranya seperti apa? Yuk kita tonton video berikut ini. Bumi yang kita tinggali memiliki beragam sumber daya alam seperti contohnya matahari. Di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam artian Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setiap sel surya terdiri dari 2 lapisan silicon yang saling menempel.
yaitu lapisan silicon tipe N dan lapisan silicon tipe P atau PN junction. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya. Maka elektron akan mendapatkan energi foton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah deplesi terbentuk. Kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga, dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC, tetapi lebih banyak menggunakan arus AC atau alternatif current. Lantas, bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi AC? Untuk mengubahnya, maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan konverter, di mana konverter ini akan mengkonversikan listrik dari arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Sehingga peralatan elektronik rumah tangga sekarang sudah bisa digunakan. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa. Nah, tadi adalah tentang energi listrik. Apa saja energi listrik itu? Apa informasi penting yang dapat kita ambil dari video tadi? Ya, benar. Bagus, mantap. Jawaban kalian semua benar. Tapi ada satu video lagi yang akan ditampilkan tentang Presiden Jokowi dalam kerjasama se-ASEAN. Nikmati. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo mengatakan Gedung Putih berkomitmen memperkuat ketahanan rantai pasokan dengan mitra Asia Tenggara. Pernyataan itu disampaikan Menteri Perdagangan Raimondo di depan para pemimpin Asia Tenggara pada hari Kamis waktu setempat dalam forum pertemuan para kepala negara yang berlangsung selama 2 hari ini. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan pentingnya kerjasama yang erat antara komunitas bisnis dan perusahaan besar Amerika dengan negara ASEAN untuk mewujudkan pemulihan global. Presiden Jokowi juga memastikan G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan global. An area where we hope to continue deepening our engagement is supply chain disruptions, an area that I think we are all very focused on, especially now post-COVID. We are looking to work with you and your companies to build a greater resilience and security in our supply chains. Sebagai Presiden G20, Indonesia juga ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. Semua ini membutuhkan kemitraan yang erat antara pemerintah dengan komunitas bisnis. Dan saya berharap para CEO perusahaan-perusahaan besar Amerika dapat membangun kerjasama yang konkret di G20 dan kerjasama dengan ASEAN, khususnya dengan Indonesia. Nah, jadi dari 2 video tadi, ada video tentang energi listrik dan energi tentang kerjasama ASEAN. Keduanya, apa persamaannya? Iya, bagus sekali. Persamaannya sama-sama berupa fakta. Fakta itu ternyata dapatnya di mana? Di teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan lengkap mengenai topik yang berhubungan dengan fenomena dalam alam ataupun sosial. Biasanya teks ini berupa non-fiksi. Kamu tahu non-fiksi itu apa? Iya, bagus. Nah, lanjut. Berikutnya, ada strukturnya. Struktur eksplanasi itu ada 4. Pertama, fakta atau data. Kedua, berupa keilmuan. Ketiga, bukan berupa khayalan atau imajinasi. Dan yang keempat, gambaran awal mengenai kegiatan fenomena dan kejadian peristiwa dituliskan dalam teks. Berikutnya, teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, kesimpulan. Nah, ada satu contoh tentang. Nah, tadi itulah teks eksplanasi. Sekarang itu akan berikan LKPD pada kalian. Silakan
Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan siapa yang ingin menyampaikan hasil temuannya. Oke, kamu silakan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Berarti hari ini kegiatan kita tutup ya. Berarti kalian silakan mengumpulkan KKBD-nya dengan ketua kelas, dengan tertib dan juga aman. Oke, untuk hari ini sepertinya sekian dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, juga mendapatkan kesehatan pada kalian semua. Nah, untuk pertemuan berikutnya, diharapkan Anda bisa mempelajari lebih terlebih dahulu tentang pelajaran daun beruang dan juga kubus dan balon.